Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast ID Jatim Channel. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas seputar tentang olahraga. Nah, sudah bersama dengan kita ada Dr. Akbar Gaus. Selamat siang, dokter. Oke, selamat siang dokter. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sesi yang lebih jauh lagi, ini dari dulu saya sangat penasaran nih. Saya sangat penasaran, pengen mencoba dengan porsi badan yang sebesar ini sebenarnya kekuatannya seberapa gitu kan. Ya. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke sesi diskusi, Boleh. kita akan nyoba buat adu panco terlebih dahulu ya. Boleh. Tapi aturannya Dr. Akbar nggak boleh mengeluarkan tenaga semaksimal mungkin dok. Baik. Cukup menahan aja ya dok ya. Baik, saya tahan aja. Ya, kita coba ya dok ya. Boleh. Satu, dua, tiga. Pakai dua tangan juga boleh. Gak bisa. Dua tangan ditarik terus. Gak bisa. Tambah satu orang. Gak bisa. Oke. Wah, tenaganya kenceng banget ini. Jujur saya ini pakai jaket ya pada pembahasan kali ini karena otot saya merasa insecure ini sama ototnya Dr. Akbar ini. Aduh, gede banget, kuat. Padahal juga rajin nge-gym kok dokter. Host kita kali ini badannya juga bagus sebenarnya. Iya, jadi dokter, aduh, agak ngos-ngosan ini ya. Oke, jadi teman-teman, barangkali teman-teman ngerasa dan pengen buat punya kekuatan, kemudian punya penampilan seperti Dr. Akbar Gaus. Lah inilah saatnya teman-teman buat menyimak diskusi dan pembicaraan saya dengan Dr. Akbar Gaus dari awal sampai akhir. Ya dokter, mungkin yang pertama dok. Jujur saya untuk memulai olahraga itu baru sekitar 1 tahun yang lalu. Dan yang menjadi problem saya adalah saya bingung untuk memulai dari mana. Mungkin problem saya 1 tahun yang lalu sama dengan problem teman-teman di luar sana. Sebenarnya latihan yang seperti apa yang cocok dengan saya, kemudian latihan yang bagaimana, kemudian untuk pola makan dokter. Apakah saya harus makan banyak protein, ataukah saya harus diet yang seperti ini, seperti itu? Lah itu bagaimana dokter? Baik, sebelumnya mungkin sekalian biar masyarakat lebih relate ya, sekalian contoh kasus aja. Mungkin Dokter Kafa ini dulu bagaimana kok bisa memulai? Mungkin motivasi pertamanya apa kira-kira? Ya, kalau dulu ya berat badan saya sekitar 49 kilo atau 50 kilo. Sekarang saya di 67-68 kilo. Baik. Dulu kalau jujur ya dok, motivasi saya adalah pengen waktu siraman, waktu nikahan, itu badan saya dilihat bagus. Oh, iya. Gitu. Sudah ada calonnya waktu itu berarti? Waktu itu sudah, sekarang belum. Ya berarti beruntunglah calon yang berikutnya sudah dipersiapkan ya. Semoga. Ya. Terus waktu itu saya kesulitan untuk menentukan porsi latihan, kemudian porsi makan yang seperti apa gitu. Sampai akhirnya saya ketemu sama satu orang yang memang dulunya sudah pernah melakukan gym dan lain sebagainya. Dan saya rasa itu sangat membantu dalam progres saya. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah, yang ada di luar sana, lah juga semoga jawaban dari Dr. Akbar Gaus kali ini juga akan membantu. Teman-teman bisa mulai dari mana? Monggo dokter. Baik, pertama kali dulu yang dilakukan apa? Waktu pertama kali mau memutuskan hidup sehat atau transform bentuk badan? Tanpa ada pengetahuan saya langsung datang ke gym aja. Baik. Langsung datang ke gym, nyoba-nyoba alat. Tiba-tiba ada satu orang, ternyata teman SD saya, menghampiri, langsung ajari. Baik. Motivasinya saat itu tinggi atau biasa saja? Pertama datang? Biasa saja. Oke. Setelah 1 minggu latihan, bagaimana motivasinya? Motivasinya sebenarnya agak turun karena mengalami DOMS dok. Baik, oke. Setelah 1 bulan? Setelah 1 bulan, malah kalau nggak nge-gym ngerasa ada yang kurang di hari itu. Setelah 3 bulan? Setelah 3 bulan, mungkin sudah menjadi gaya hidup. Soalnya sudah tidak terlepaskan di tiap harinya. Baik, oke. Jadi ini sebenarnya persis hampir yang mau saya berikan jawabannya ya. Jadi saya benar-benar tidak tahu jawabannya tadi itu apa. Dia mau Dokter Kafa mau jawab apa, saya benar tidak tahu. Dan kalau dilihat
contoh kasusnya persis sama jawaban teoritisnya, yaitu pertama itu mulai aja dulu, dari nggak tahu apa-apa kan ya. Tapi kalau dia bisa memulai dulu, itu sudah maju 10 langkah lah meskipun nggak tahu apa-apa. Kebetulan ada yang ngajarin ya, mungkin kalau yang nggak ada yang ngajarin mungkin lebih ribet dikit ya. Tapi karena ada yang ngajarin, akhirnya sudah di track yang cukup benar, kemudian berolahraga. Kalau seminggu pertama itu terlalu intens, akhirnya down semua. Jadi artinya motivasinya juga turun. Artinya beginner yang baru memulai mungkin tidak bisa kita langsung gaspol ya. Nanti dijelaskan lebih detail lagi kenapa dan step by stepnya bagaimana. Pada intinya balik lagi, beginner baru mulai itu tidak bisa terlalu intens karena takutnya dia kapok, akhirnya nggak lanjut lagi. Padahal yang paling penting adalah konsistensi. Dan ternyata setelah 1 bulan semakin enjoy kan ya. Saya rasa itu karena adanya progres. Ketika kita sudah merasakan progres, semakin senang, semakin cinta karena merasakan resultnya. Motivasinya naik lagi. Dan setelah 3 bulan itu sudah menjadi lifestyle. Ketika sudah menjadi lifestyle itu ya butuh. Mungkin seperti gosok gigi, makan itu sudah menjadi kebutuhan. Maka goalnya adalah menjadikan kebutuhan, menjadikan sebuah lifestyle. Jadi kalau kita tarik dari awal, pertama newbie harus ngapain? Kita mulai aja dulu. Setelah mulai kita pelan-pelan lakukan sambil cari-cari informasi di internet sekarang banyak sekali. Pokoknya mulai lakukan aja dulu. Kita bangun lifestyle-nya itu berisi kombinasi latihan beban dan kardio. Sama perbaiki circadian rhythm-nya. Circadian rhythm itu penting banget. Kapan kita bangun, kapan kita tidur. Itu kalau bisa setiap harinya konsisten. Kemudian kita juga bisa membantu membuatnya menjadi lebih konsisten dengan contoh morning walk, morning cardio. Ketika kita bangun tidur langsung cari sinar matahari, berjalan kaki atau berolahraga, itu akan membangunkan diri kita, akan memberikan optical flow yang masuk ke amigdala, meningkatkan fokus kognitif, sehingga ke belakang makin berenergi, juga olahraganya dapat, dan circadian rhythm-nya jadi bagus, nanti tidur malamnya enak. Jadi balik lagi kombinasi latihan beban sama membangun lifestyle, kurang lebih gitu. Iya. Jadi dari jawaban Dokter Akbar saya jadi agak flashback. Memang benar. Ketika saya dulu nge-gym, dapat ngerasa ada hasilnya, ya meskipun itu nggak banyak, itu saya ngerasa senang banget. Bahkan sampai sekarang itu saya tuh punya serial foto tentang perjalanan olahraga saya. Dan tentunya dengan harapan nanti ketika udah six pack, udah bentol-bentol badannya, itu bisa tak bikin timelapse gitu Dok nanti. Betul. Nanti kayak Ghazali everyday, tapi ini gym ya. Iya. Tiap hari berubah badan. Iya. Terus yang menarik ini Dok, tadi membahas mengenai circadian rhythm itu. Ada yang bilang kalau semisal sudah sering latihan di pagi hari, kemudian tiba-tiba latihan di malam hari, untuk powernya itu berkurang Dok. Lah itu bagaimana? Sama seperti tidur ya, exercise itu juga ada circadian rhythm-nya. Kalau kita lihat dari penelitiannya, itu justru pada malam hari atau evening ya. Definisi evening kalau dalam English itu mungkin bisa antara sore sampai malam mungkin ya. Jadi saya kurang tahu persis antara sore atau malam. Justru kalau kita cari performa tertinggi itu adalah sore sampai malam. Tapi circadian rhythm pada exercise itu juga bisa diubah ke pagi hari. Selama kita konsisten di pagi hari, maka tubuh akan menyiapkan, oh jam pagi ini waktunya aku exercise. Makanya kalau terbiasa latihan pagi juga tidak ada penurunan performa selama dia ada adaptasi terlebih dahulu. Sementara meskipun kita tahu jurnalnya itu bilang malam performa itu bagus, tapi kalau biasa latihan pagi dipindah malam juga tidak akan bisa perform secara baik. Itu kenapa fokus ke circadian rhythm, ulang-ulang rutinitas yang kalau dasarannya kira-kira rutinitasnya baik secara kesehatan fisik maupun mental ya diteruskan dan dijaga. Kalau misalkan latihannya pagi, kelebihannya ya mungkin metabolisme kita lebih bagus ya sepanjang hari karena dibuka dengan exercise, kortisolnya naik pagi hari, jadi kita lebih siap untuk stres menjalani hari karena sebelum bangun itu kan kita
kortisolnya naik dulu juga ya. Nah itu kalau misalkan ditambah dengan exercise akan terbantu sehingga malamnya tidurnya enak, recovery-nya bagus. Minusnya kalau kita latihan malam mungkin energinya sudah berkurang juga dari pekerjaan sehari-hari. Ya kalau kerjaannya cuma duduk aja, kantoran aja yang mungkin stres mentalnya minim. Tapi kalau misalkan stres mentalnya tinggi, aktivitas fisiknya juga tinggi, latihan di malam hari juga mungkin bisa menurunkan performa, menurunkan resultnya. Belum lagi kalau misalkan terlalu dekat dengan jam tidur. Biasanya kalau latihannya intens, kurang lebih 3 jam setelah workout itu juga susah kan ya untuk tidur. Jadi dua-duanya punya plus minus. Saya rasa begitu. Iya. Ya, jadi sebelum kita lanjut ke bahasan tentang jadwal latihan, Dok, ada satu hal yang terlewat dan mungkin teman-teman juga penasaran tentang hal ini, Dok. Jadi kalau dari Dokter Akbar Gaus sendiri, sebenarnya dulu apakah Dokter Akbar itu juga sudah langsung sebesar ini? Atau Dokter Akbar mulai dari yang obesitas kemudian jadi seperti ini? Atau dari yang kecil kemudian menjadi besar? Kemudian kalau dari Dokter Akbar Gaus, motivasi apa, Dok? Baik, dulu saya waktu SD itu dulu di SD Islam, laki dan perempuan dipisah. Kemudian SMP-nya itu SMP negeri. Waktu di SMP negeri dicampur, saya tidak bisa bergaul. Tidak bisa bergaul dan payah dalam olahraga. Pubernya juga telat, jadi cenderung yang tidak punya teman, tidak bisa bergaul, cenderung dibully begitu ya. Olahraga juga paling payah lah zaman itu. SMA mulai coba bangkit, akhirnya bisa lebih bersosialisasi, tapi masalah olahraga masih payah dulu. Push up 1 pun nggak bisa. Pada akhirnya waktu itu saya lihat iklan Elmen gitu ya, atau sebut merek ini, lihat iklan pada akhirnya suatu saat saya melihat iklan sebuah suplemen gitu ya. Pada zaman itu terkenal sekali dan harganya cukup mahal. Saya coba beli dan berharap hasil yang bagus dari situ, yang padahal sebenarnya ya hanya pangan tambahan lah ya, bukan inti dan bukan magic suplemen ya. Tapi karena saya membeli itu, saya merasa sayang kalau saya tidak latihan. Akhirnya ya saya latihan apa yang saya bisa saja. Waktu itu hanya push up, lari, dan sit up ala-ala tentara begitu ya. Dan mindsetnya pada saat itu, saya mau setiap latihan ada peningkatan performa. Kalau kemarin bisa 10, besoknya bisa 11. Dan ternyata mindset itu adalah mindset yang paling penting, yaitu improvement, incar goal berupa proses, bukan hasil. Jadi kayak saya set up goal seminggu 4 kali latihan, itu adalah goalnya berupa proses, bukan saya mau seminggu turun 1 kilo, itu adalah goal berupa hasil. Kalau goal berupa hasil bisa jadi kecewa ketika hasilnya tidak didapat. Tapi kalau goal berupa proses, hasilnya akan mengikuti. Nah, jadi pada saat itu saya fokus pada proses dan saya merasakan enaknya dapat proses yang berkembang. Dan kita tahu proses yang dicapai dengan usaha itu kan mencetus dopamin ya, jadi rasa bahagia, rasa produktif. Kayak manusia zaman dulu itu didesain sebelum makan kan berburu dulu, usaha dulu, bukan sesuatu yang dapat begitu saja. Jadi karena itu akhirnya bisa konsisten, terus penasaran, pengen tahu kalau gym itu gimana sih. Akhirnya cari-cari di internet, nemu forum bodybuilding.com, kemudian nyobain mesinnya satu-satu. Terus dirasa waktu itu bisa ya, sudah bisa. Tapi ternyata ketika direkam, kok beda sama yang lain ya. Terus akhirnya penasaran, perbedaan ini di mana, kemudian oh ternyata saya itu masih salah. Terus akhirnya berusaha belajar lagi. Setelah belajar lagi, ingin menerapkan lagi. Setelah diterapkan, dapat hasil, ingin improve lagi, belajar lagi. Yang berperan besar itu karena belajar, terus penasaran, ingin menerapkan. Akhirnya semakin konsisten, semakin proses, sampai akhirnya jadi kebutuhan juga. Akhirnya udah gak mikirin, saya bulan ini mau apa, 3 bulan lagi mau apa, nggak kayak gitu. Sudah pokoknya berlatih, lifestyle yang aktif, dan fokus ke proses dari waktu ke waktu. Gitu aja sampai bertahun-tahun. Saya mulai 2011 itu dari skinny fat. Skinny fat itu beratnya waktu itu 60 sekian dengan body fat yang juga tinggi. Jadi 60 sekian dengan tinggi 180 itu kalau di kebanyakan orang mungkin sudah punya six pack ya. Tapi waktu itu tidak, saya buncit dan tangannya kecil.
Karena sebelumnya yang aktivitas fisiknya yang kurang dan nutrisinya itu dulu saya suka makan kulit ayam, tepung pisang goreng, gak ada pisangnya cuma tepung pisang goreng aja. Ya, Tapi tapi satu itu memang piring. enak, Dok. Iya memang enak itu dulu. Terus dari skinny fat itu saya mungkin baru kelihatan nge-gym itu tahun keempat mungkin ya. Jadi proses yang lama dengan active learning ya padahal ya bukan asal latihan aja juga ya. Artinya mindset kita kalau latihan fokusnya ke goal akan kecewa, goal hasil akan kecewa karena butuh waktu yang lama sekali 4 tahun, 5 tahun untuk bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Tapi kalau goalnya adalah proses, kita bisa enjoy dari sebulan berlatih, seminggu berlatih sudah merasakan prosesnya. Mungkin gitu kalau dari pengalaman saya. Wah, menarik ini, Dok. Nanti mungkin barangkali bisa kita tampilkan ya, Dok ya, untuk Wah, proses iya, siap. dari awal Dokter Akbar ini seperti apa sampai sekarang berarti sudah berapa tahun, Dok, itu, Dok? 10 tahun kurang lebih ya? 10-11 lah. Masuk tahun 10-11 ke-11, tahun ya. Betul, Jadi memang butuh dedikasi dalam prosesnya itu ya, Dok ya. betul. Kalau fokus sama goal aja ya nanti pasti gagal di tengah ya. Kalau tidak sesuai kecewa, berhenti selamanya itu bahaya ya. Ya. Nah, ini berikutnya yang menarik ini. Untuk mendapatkan goal yang seperti itu dalam segi latihan, Dok. Saya pun sampai sekarang itu masih agak bingung sebenarnya dalam menentukan jadwal latihan. Karena kadang saya menggunakan jadwal latihan dalam 1 minggu ada 2 kali rest, kadang juga 6 kali dalam 1 minggu. Lah sebenarnya jadwal latihan yang ideal itu seperti apa, Dok? Ya, yang ideal ya yang dilakukan tentunya ya. Dan kalau misalkan ini ngomong ke masyarakat pada umumnya, maka yang kemungkinan bisa dilakukan pada masyarakat umum yang tidak muluk-muluk lah, yang realistis adalah latihan bebannya 3 kali seminggu. Kemudian latihan kardio 150 menit selama 1 minggu. 150 menit itu nantinya bisa dipecah-pecah mau 10 menit 3 kali sehari, mau 30 menit 5 kali sehari, terserah. Nah untuk latihan bebannya itu kenapa kok 3 kali dalam seminggu? Karena kalau misalkan kita latihan beban, maka akan terjadi pegel-pegel ya, seperti Downs syndrome yang mungkin di beberapa orang kalau terlalu parah bikin kapok tadi. Dan ketika jarum itu dia masih proses recovery karena saat latihan kita merusak ototnya dengan harapan ada terjadi respon adaptasi berupa otot yang rusak tadi diperbaiki tapi tambah tebal, tambah kuat. Itu adalah respon adaptasinya. Kalau misalkan latihan terus ya dirusak terus kapan recovernya. Tapi kalau misalkan latihannya jarang-jarang juga adaptasinya lama terjadi. Maka cocoknya bagi orang pada umumnya latihan full body 3 kali seminggu. Full body itu seperti apa? Semua bagian muscle group yang gede-gede. Daripada kita ngapalin nama anatomi masing-masing, otot dada, otot bahu, otot semua masing-masing, kan susah ya mungkin bagi orang awam ya. Kita pisahkan saja berdasarkan gerakan. Gerakan dasar itu ada 4 sebenarnya. Squat atau jongkok berdiri, hinge atau engsel seperti dari posisi berdiri ke posisi rukuk. Jadi penekukan di hip tanpa diikuti penekukan yang lainnya. Hinge itu banyak melibatkan pantat, hamstring, sama posterior chain yaitu erector spine, otot abdominal atau core, latissimus dorsi, intinya bagian belakang semualah. Itu di gerakan hinge atau engsel. Kemudian gerakan dorong-mendorong. Dorong itu bisa secara horizontal, bisa secara vertikal. Kemudian pull atau tarik, bisa tarik secara horizontal maupun tarik secara vertikal. Jadi dengan gerakan itu, kita nggak perlu tahu exercise-nya apa, nggak perlu tahu muscle group-nya apa. Ya selama kita latihan beban, kombinasi 4 tadi, itu artinya sudah melatih hampir seluruh muscle group-nya, udah cukup. Ambil satu gerakan jongkok berdiri atau squat, ambil satu gerakan hinge atau engsel, ambil satu gerakan dorong-mendorong, ambil satu gerakan tarik-menarik. Nanti kita catat masing-masing gerakan, kita catat berapa sih bebannya, berapa sih repetisinya, berapa sih waktunya yang dilakukan. Intinya kita catat performa dan apa yang kita lakukan, dan setiap sesi atau setiap minggu usahakan ada peningkatan performa, peningkatan kesulitan latihan lah. Kalau misalkan kita nggak mau catat nih, males,
Kita tinggal latihan aja lebih keras dari yang kemarin. Gitu terus diulang-ulang. Kemudian kardionya kita lakukan bisa pagi hari bangun tidur untuk bangun kortisolnya atau pasca latihan. Dari rekomendasi Harvard sama AHA kalau nggak salah yaitu tadi 150 menit per minggu. Itu bagi yang awal-awal boleh menggunakan kardio santai, moderate intensity, yaitu masih bisa berbicara, mungkin seperti jalan cepat atau sepeda santai. Tapi bagi orang yang sudah terlatih, dia bisa mengubahnya menjadi 25 menit 3 kali seminggu. Dengan syarat 25 menitnya itu ngobrol itu udah agak terbata-bata. Intensitasnya adalah kira-kira begitu. Oke. Baik, berarti untuk orang awam sekalipun ya dok ya, kan banyak nih kita temui olahraga orang awam biasanya kebanyakan adalah kardio. Entah itu bersepeda, entah itu jogging. Berarti untuk orang awam sendiri tuh latihan beban itu juga disarankan ya dok ya? Betul sekali. Latihan beban ini akan meningkatkan metabolismenya. Yang kita bilang adalah basal metabolic rate. Kalau misalkan kita latihan kardio, katakanlah 1 jam berlari, ya kita membakar kalori 1 jam itu saja. Efek jangka panjang ke depannya dari segi metabolisme, BMR-nya tidak terlalu berasa atau minimal sekali. Tapi kalau misalkan kita latihan beban, itu ibarat kita naikin cc motor dari 100 cc ke 200 cc. Ya motor 200 cc dibandingkan 100 cc dinyalain aja, nggak ngapa-ngapain, nggak digas, nggak dijalanin, borosan yang 200 cc. Jadi kalau kita latihan beban, metabolismenya tinggi, kita bisa makan lebih banyak, tanpa naik berat badan, tanpa adanya penyakit metabolik. Nah terus kenapa sih kok makan lebih banyak ini juga menjadi suatu hal yang bagus untuk kesehatan? Karena kalau kita makannya banyak, otomatis semakin banyak sayur dan buah yang bisa kita makan. Atau sumber makanan yang bisa kita makan. Sehingga mikronutrien seperti vitamin dan mineral juga tercukupi. Kalau mikronutrien, vitamin, mineral tercukupi, kesehatan secara umum juga akan semakin baik. Jadi kalau misalkan kita fokus ke kardio saja, lama-lama badan akan adaptasi. Oh, saya ini aktivitasnya tinggi. Jadi saya harus adaptasi dengan hemat energi. Kalau latihan beban adaptasinya adalah boros energi. Kalau cardio only dan banyak cardio only adaptasinya adalah menjadi hemat energi. Kalau hemat energi yang bisa kita makan semakin sedikit, vitamin dan mineralnya juga semakin sedikit, akan terjadi gangguan mungkin hormonal atau kesehatan yang lainnya. Mungkin susah tidur juga bisa. Ya. Nah, tapi dok, pasti ada yang beranggapan, terutama dari kaum hawa nih dok. Kalau latihan beban mungkin untuk pria laki-laki bikin ototnya bertambah gede semakin bagus. Tapi ada banyak wanita yang berpikir, waduh kalau saya latihan beban ini nanti saya jadi semakin berotot. Gimana dok itu? Ya untungnya tren itu sekarang sebenarnya sudah mulai berubah ya. Banyak sekali selebriti wanita yang ternyata juga angkat beban dan tidak menjadi binaragawati juga ya. Dan secara hormonal wanita tidak memiliki testosteron yang cukup untuk membangun massa otot yang besar itu. Kalau misalkan bisa konsisten 10 tahun, itu pun juga kalau beruntung mungkin kayak punya genetik yang bagus, ya paling mentok-mentok kayak Yulia Balchun, Anindita Hidayat, dan saya rasa semua laki-laki masih suka ya yang begitu ya. Tapi saya lebih suka istri saya. Oh, bahaya ini kalau diteruskan omongannya nih. Ya, ya kita udah ngerti nih mengenai porsi latihan dan jadwal latihan ini. Kemudian kita bakalan beralih ke masalah asupan nutrisi dokter. Baik. Ya. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, ini saya pernah baca jurnal yang menarik dok. Kalau katanya untuk saat ini bagi orang yang gemuk pengen jadi lebih kurus atau ramping, untuk defisit kalori itu sudah nggak zaman dok. Karena percuma katanya. Kalau defisit kalori, misalkan kebutuhan kalori kita 2000, kita makan 1500, tapi isinya lemak semua. Kebutuhan proteinnya tidak tercukupi dan lain sebagainya. Gitu. Nah, jadi trennya yang ada katanya sekarang adalah healthy food. Baik. Bagaimana dokter? Kalau ngomongin masalah sekedar turun berat badan saja,
pada fase akut dikatakan ya mungkin sebulanan, 2 bulanan gitu ya. Defisit kalori saja akan masih cukup efektif untuk menurunkan berat badan. Tapi kalau kita tidak memperhatikan makronutrien, mikronutrien, yaitu protein, karbo, fat, atau gampangannya makanan sehatnya lah, nanti akan timbul problem. Problemnya ya, misalkan makanannya hanya lemaknya saja tidak berprotein, maka saat berlatih recovery-nya lambat. Karena protein adalah building block untuk recovery dan membangun massa ototnya juga. Udah latihan keras nggak dapat apa-apa. Oke, berat badannya turun, tapi nggak seperti yang kita harapkan. Belum lagi nanti kekurangan vitamin dan mineralnya, misalkan kebanyakan makan junk food meskipun defisit kalori, misalkan hanya makan keripik kentang saja, tidak ada vitamin dan mineral, biasanya tidurnya akan terganggu, hormonalnya akan terganggu, apalagi ditambah aktivitas fisik yang banyak, artinya stres dari luar juga banyak, itu hormonalnya terganggu, itu general well-being-nya juga akan berkurang jauh. Belum lagi kalau kita tidak fokus pada protein, itu tidak ada thermic effect of food namanya. Jadi ternyata kalau kita makan protein, itu badan kita lebih panas dan membutuhkan energi untuk mencerna protein tersebut. Sehingga kalau kita makan protein yang banyak, dalam artian batas wajar ya, banyak bukan 1 kilo juga ya. Batas wajarnya kalau misalkan sehat ya 1-2 gram per kilogram berat badan itu akan meningkatkan metabolismenya. Balik lagi kalau kita punya metabolisme yang bagus, general health-nya juga akan naik. Sementara kalau metabolisme itu turun, general health-nya juga akan turun. Dan kalau kita fokus pada mikronutrien, makanan sehat, performa latihan kita juga akan naik. Kalau performa latihannya naik, ya otomatis kalori yang dibakar semakin tinggi, efektivitas latihannya semakin tinggi, jadi akan semakin cepat mendapatkan goal yang kita harapkan. Kenapa sih kok vitamin, mikronutrien membantu performa latihan juga? Bahkan secara akut dia bisa membantu performa latihannya. Misalkan kita sebelum latihan konsumsi sodium, potasium, magnesium yang cukup, maka kontraksi ototnya itu juga akan baik. Karena kalau kita belajar faal atau biochem dulu, kontraksi otot itu kan terjadi karena pertukaran ion ya. Ya kalau kita kondisinya puasa, karena diet nggak makan apa-apa, kontraksi ototnya itu nggak optimal, akhirnya latihannya juga kurang optimal gitu. Terus endurance-nya dari karbonya. Jadi kalau initial energinya itu justru sebenarnya dari pertukaran ionnya, kalium, sodium, natrium. Tapi untuk endurance-nya dari karbonya. Ya kurang lebih begitu mungkin ya. Jadi kalori defisit saja tidak cukup. Cukup untuk weight loss dalam waktu singkat. Tapi untuk long term jelas tidak bisa. Kita harus fokus ke naikin metabolisme, bangun lifestyle, sama bangun micro habit. Micro habit ini kalau kita lihat penelitiannya ternyata yang membuat fat loss berhasil selama 5 tahun adalah micro habit. Faktor terbesarnya. Karena kalau di studinya selama 5 tahun 95% orang yang melakukan diet itu gagal. 95%. Dan hanya 5% yang berhasil dalam jangka waktu 5 tahun. Dan ketika kita lihat yang 5% berhasil ini memiliki kesamaan, yaitu punya micro habit. Micro habit itu kebiasaan kecil yang dilakukan untuk monitor terus berulang-ulang. Misalkan nimbang badan tiap hari, menghitung kalori tiap hari, atau masak setiap hari. Apakah dengan nimbang badan tiap hari itu bikin berhasil? Ya enggak juga. Tapi dengan menimbang berat badan tiap hari, dia jadi ingat, oh aku makan kebanyakan, oh aku makan terlalu sedikit. Ada rasa tanggung jawabnya. Jadi bangunlah lifestyle, goal proses, bukan goal hasil, dan bangun micro habit. Mungkin gitu. Iya. Wah, menarik banget ya. Dan luar biasa ini informasi yang kita dapatkan pada sesi podcast di hari ini. Mungkin terakhir dokter ini, kalau dokter Akbar ini diposisikan seperti teman-teman di luar sana yang belum mengerti tentang informasi-informasi seperti ini, sebagai orang awam, apa yang dokter Akbar lakukan? Selain tentunya nonton podcast ini ya dok ya? Iya betul sekali.
Main panco, enggak. Yang pertama dilakukan ya, saya rasa sama ya, kayak lakukan aja dulu sambil cari motivasi, walaupun motivasi itu tidak akan bertahan lama ya, tapi initial motivation itu diperlukan untuk kickstart, kemudian kickstart itu sudah cukup lama waktunya untuk mendapatkan proses hasil dari proses, akhirnya termotivasi sehingga bisa konsisten. Jadi goalnya ya selalu apapun yang kita lakukan untuk mendukung bisa konsisten, dari proses, dari lingkungan, dari diri sendiri. Ya salah satu micro habit ya mungkin dicatat tiap hari kita melakukan apa. Goalnya berupa proses tiap hari itu dicentang-centangin, kayak misalkan kita buat ya sebuah tabel yang ditempel di dinding, isinya adalah 1 morning cardio. Jadi ada tanggal 1 sampai 30. Ini metode yang salah satunya saya terapkan kepada klien-klien yang ingin memulai hidup sehat ya. Tanggal 1 sampai 30 ada tabel tempel di dinding. Tabel yang pertama adalah morning cardio. Jadi kalau dia melakukan morning cardio, tulis di situ berapa lama. Kalau tidak ya dicoret tidak melakukan. Kemudian exercise-nya juga ditulis berapa lama, kapan. Beda sama morning cardio ya. Morning cardio itu hanya jalan kaki pagi bangun tidur untuk naikkan kognitif, terus naikkan kortisolnya. Kemudian yang kedua adalah exercise-nya, ketiga adalah berat badannya, keempat lingkar perutnya, kemudian jumlah air yang diminum, dan jumlah tidur. Sekedar mencatat saja. Kita tidak terlalu menggurui harus exercise berapa lama, enggak perlu, tinggal lakukan dan catat. Kalau memang benar dicatat, pasti setiap harinya ingin improve sendirinya kok. Misalkan kemarin 10 menit saya ingin 12 menit, ingin besok 14 menit. Dan ketika sudah merasakan progres itu akan menjadi konsisten. Jadi catat dengan parameter itu tadi. Gitu. Wah, menarik dok. Namun nampaknya di sesi diskusi ini masih kurang dok ini untuk pembahasannya. Ada banyak ilmu yang dimiliki oleh Dr. Akbar yang tidak bisa kita tampung dalam satu sesi diskusi podcast kali ini. Dan mungkin kita akan berjumpa lagi ya dok ya. Baik, di sesi-sesi berikutnya. Ya. Boleh. Jadi buat teman-teman sudah selesai untuk sesi podcast seputar olahraga bagi orang awam di ID Jatim Channel. Buat teman-teman yang merasa konten ini bermanfaat dan teman-teman bisa mengambil ilmu dari sini, teman-teman bisa klik subscribe, like, and share postingan ini. Dan tentunya juga bisa berkunjung ke channelnya Dr. Akbar Gaus. Apa dokter nama channelnya? Fisik Dokter. Fisik Dokter. Dan tentunya lebih besar dari channel ID Jatim. Juga bisa kunjungi Instagram beliau. Di mana dokter? Akbar Gaus. Di Akbar Gaus. Oke. Saya Dr. Kafa sebagai host kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.